Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi ikiku fasal siji. Wa yakhruju lan metu minal farji saking farji. Farji itu alat kelaminnya perempuan. Apa salah satu dimain telu piro-piro darah. Ada 3 darah yang keluar dari alat kelaminnya perempuan. Apa sajakah 3 darah tersebut? Yang pertama adalah damul haidi, darah haid. Wan nifasi lan nifas. Wal istihadoti lan istihadoh. Fal haidu mongko utawi darah haid, huwa ya haid. Iku adamu darah. Al khariju kang metu min farjil mar'ati saking alat kelamine perempuan. Ala sabili sihati ing ngatasé dalan sehat. Min ghairi sababil wiladati saking ora sebab ngelahirake. Walau nuhu utawi warnane haid atau damul haid iku aswadun ireng muhtadimun kang pekat ladahun tur kang panas. Wan nifasu utawi darah nifas. Huwa ya nifas iku adamu darah al khariju kang metu. Akibal wiladati ing dalam sakwise wiladah. Wal istihadotu lan darah istihadoh. Huwa ya istihadoh iku adamu darah al khariju kang metu fi khairi ayamil haidi ing dalem sakliyane dina haid. Wan nifasi lan nifas. Wa aqallul haidi utawi setitik-setitik haid. Iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Wa aktsaruhu lan akeh-akehne haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Wa khalibuhu utawi kaprah-kaprahe haid iku situn 6 au sabun utawa 7 dina. Wa aqallun nifasi utawi setitik-setitik nifas iku lahdotun sak tetes atau sekeluaran gitu ya, 1 kali keluar ya. Wa aktsaruhu lan akeh-akehne nifas iku situna 60 apane yauman dinane. Wa khalibuhu lan kaprah-kaprahe nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Wa aqallu tuhri utawi setitik-setitik suci benal haddataini ing dalam antara haid loro. Iku khamsata asyarah ana 15 apane yauman dinane. Wala hadda lan ora ana batas iku maujud li aksarihi kedue akeh-akene tuhar.
Wa aqallu zamanin utawi stitike waktu tahidu kang het sapa mar'ah kefailan. Tahidu kang het fihi ing dalem zaman sapa al mar'atu wong wedok ikutis usinina 9 tahun. Wa aqallul hamli utawi setitik-setitike masa hamil iku sitatu asyhurin 6 bulan. Wa aktsaruhu lan akeh-akene waktu hamil iku arba'u sinina 4 tahun. Wa khalibuhu utawi kaprahe waktu hamil iku tis'atu asyhurin 9 bulan. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid wa nifasi lan nifas apa sama niatu asya'a wolu pira-pira perkara. Rupane as-sholatu salat wa shaumu lan poso wa qiraatil qur'ani lan maca Qur'an wa masul mushafi lan demek mushaf atau nggawa mushaf juga ya. Wa hamluhu lan nggawa mushaf wa dukhulul masjidi lan mlebu masjid wa tawafu lan tawaf wal watu lan hubungan suami istri wal istimta'u lan ngalap enak mencumbu itu istimta' bima klan perkara bena surati ing dalam antarane udel waruk bati lan dengkul wayah rumulan haram ala junubi ing ngatasi wong kang junub apa khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara rupane as-sholatu salat wa qiraatul Qur'an lan maca Qur'an wa masul mushafi lan baso mushaf demok mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa tawafu lan tawaf walubthu lan menang fil masjidi ing dalam masjid wa yahrumulan haram alal muhditsi ing ngatasi wong kang hadas apa salah satu asya'a 3 pira-pira perkara rupane as-sholatu salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang apa-apa yang keluar dari alat kelaminnya laki-laki. Setidaknya kemarin kita sudah sebutkan ada 3 hal yang biasa keluar dari alat kelaminnya laki-laki. Yang pertama mani, yang kedua madi, yang ketiga wadi. Yang menyebabkan mandi di antara ketiganya hanya keluarnya mani. Selanjutnya wadi dan madi tidak wajib mandi. Tetapi hukumnya najis. Kalau mani hukumnya suci. Itu kemarin kita sudah bahas. Nah selanjutnya kita akan membahas berkait tentang darah yang keluar dari alat kelaminnya perempuan. Darah yang keluar dari alat kelaminnya perempuan itu ada 3 hal. Yang pertama haid. Yang kedua nifas. Yang ketiga istihadoh. Nah, termasuk juga wiladah. Ya, darah wiladah. Nah, tetapi di sini disebutkan hanya 3 tetapi masuk di dalamnya wiladah. Nah, 3 darah ini
Yang menyebabkan mandi itu apa saja? Yakni hanya dua. Yang pertama, darah haid. Yang kedua, darah nifas. Darah istihadah tidak wajib mandi. Oke? Darah wiladah insya Allah masuk di dalam darah nifas. Jadi orang itu ketika melahirkan kan keluar darah. Itu namanya darah wiladah. Nah, darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan keluar anak terus berdarah. Sampai berapa hari? Ada yang mengatakan 40 hari. Ada yang mengatakan sampai 60 hari. Ada yang mengatakan ya hanya sebentar saja. Yakni 1 hari atau 1 keluaran begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari alat kelaminnya perempuan. Di mana perempuan pada saat keluarnya darah tersebut dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan melahirkan. Jadi darah haid itu darah yang keluar dari perempuan yang sehat dan tidak melahirkan. Nah, sekarang warnanya bagaimana? Warnanya itu hitam darahnya. Jadi kalau kamu melihat darah biasa, kamu sudah tahu darah biasa bagaimana, ini darah lebih hitam. Bukan hanya merah. Darah ini hitamnya hitam pekat. Dan rasanya panas. Ya, makanya kalau mbak-mbak haid itu gampang emosi. Itu begitu karena nanti selain panas, perutnya juga sakit. Ya, itu darah haid. Artinya sekali lagi kalau kita definisikan darah haid adalah darah yang keluar dari alat kelaminnya perempuan yang dalam keadaan sehat, tidak sedang melahirkan dan warnanya lebih hitam dibanding darah biasa. Itu darah haid. Darah nifas. Apa itu darah nifas itu? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ada darah wiladah. Darah wiladah itu darah yang keluar bersamaan dengan apa? Bayi. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau setelah mengeluarkan anak. Itu darah masih keluar dari alat kelaminnya perempuan. Selanjutnya darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah istihadah adalah darah yang keluar tidak dalam masa waktu haid. Jadi kamu contohnya haidnya itu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tanggal 6 sampai tanggal berapa? 12, andai kata begitu. Kok ada darah yang keluar di tanggal 20 atau tanggal 30? Darah ini kemungkinan darah istihadah. Paham ya? Darah ini darah istihadah. Itu darah istihadah ya. Yakni darah yang keluar pada saat bukan haid dan pada saat tidak nifas. Nah, perlu juga diketahui darah yang keluar yang biasa yakni darah haid itu paling sedikit keluar darah haid yakni 1 hari 1 malam. Jadi keluarnya itu setelah 1 hari 1 malam Anda wajib bersuci. Dan ini jarang. Ya, jarang yang punya kebiasaan haid 1 hari 1 malam. Kalau ada perempuan haid 1 hari 1 malam itu pasti punya keutamaan. Loh, kok bisa dikatakan punya keutamaan? Karena dia bisa beribadah lebih dibanding dengan rekan-rekannya. Kalau rekannya libur ibadah sholat sampai 6 hari, dia
hanya libur sholat hanya 1 hari 1 malam. Itu sebabnya perempuan ini diberi oleh Allah anugerah dengan sedikit haid. Wa aktsaruhu khamsatu asyara yauman, ya. Paling banyaknya darah haid waktu keluarnya itu adalah 15 hari. Nah, pada umumnya, jadi ada juga perempuan yang keluar haid sampai 15 hari berturut-turut. Anda yang mana? Belum ada ya? Ada nggak yang 1 hari doang? 1 hari 1 malam? Sudah haid belum? Sudah ya? Yang 15 hari ada enggak? Enggak ada ya? Nah ini kamu mungkin yang rata-rata ini. Wa khalibuhu sitatun au sab'un. Darah haid keluar itu pada umumnya bagi perempuan adalah 7 hari 7 malam atau 6 hari 6 malam. Nah kamu ini, ya, itu. Ketika Anda haid 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam, maka Anda telah meninggalkan apa? Sholat. Karena kalau haid tidak boleh sholat. Meski Anda sudah wajib sholat. Tetapi haid itu termasuk mawani atau salah satu yang mencegah Anda melakukan sholat. Dan ini hanya diperuntukkan untuk perempuan saja. Laki-laki tidak pernah haid sehingga tidak boleh tidak sholat. Ya Ji? Panji, kok pingin nggak sholat selama 7 hari 7 malam? Ya harus ganti kelamin. Nah pertanyaannya, orang yang ganti kelamin seperti Bunda Dorce gitu, dia kan nggak haid. Nah bagaimana? Apakah dia boleh meninggalkan sholat sebagaimana perempuan yang lain? Ya tidak boleh. Ya tidak boleh. Dia tetap harus sholat terus karena tidak pernah haid. Nah pertanyaannya, kalau dia punya kewajiban melaksanakan sholat Jumat, apakah dia wajib melaksanakan sholat Jumat? Harusnya wajib. Tetapi kalau sudah ganti kelamin, kemudian bentuk atau stylenya atau bajunya sudah berbeda, masuk ke jamaah Jumat, kira-kira bagaimana? Gak lucu juga ya. Nah oleh karena itu mungkin ya bagaimana sikap para ulama menetapkan kewajiban sholat Jumat bagi orang yang transgender ya. Itu jadi Anda sudah tahu bahwa sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam. Kemudian paling banyak itu 15 hari 15 malam. Umumnya 7 hari 7 malam atau 6 hari 6 malam. Lalu apa guna Anda mengetahui waktu haid ini? Orang yang tidak mengetahui waktu haid, dia pasti ngawur sholatnya. Betul tidak? Bisa saja dia dalam keadaan haid sholat. Bisa saja belum haid, udah nggak sholat. Itu ngawur. Padahal kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah mengatakan seorang perempuan diberi keutamaan yang tidak diberikan oleh laki-laki, keutamaan tersebut. Apa keutamaan tersebut? Ya, al-mar'ah idza hafidot khamsaha atau idza hafidot khamsaha wa saumat saumaha wa hafidot farjaha dakhalal jannah min ayyibabin. Seorang perempuan itu ketika ia telah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dan telah melaksanakan puasa Ramadannya, dan terakhir ia juga menjaga farjinya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana dia mau.
Nah, coba itu. Kalau kamu hanya sholat, hanya puasa kan gampang, ya enggak? Laki-laki enggak bisa begitu. Mereka harus cari uang untuk membiayai anak sekolah, untuk membiayai makan keluarga. Nah, sementara perempuan hanya sholat, puasa, terus menjaga kehormatan. Bisa masuk surga dari pintu mana dia mau. Nah, laki-laki tidak bisa begitu. Ketika dia sholat saja, kemudian puasa saja, kemudian dia menjaga kehormatannya saja, kok nggak ngasih nafkah kepada istri dan anak, masuk neraka. Karena dia punya tanggung jawab atau kewajiban menafkahi anak dan istri. Artinya apa? Ketika seorang suami tidak memberi nafkah kepada anak dan istri, lantas kemudian anak dan istri mencuri untuk memenuhi kebutuhannya, atau istri menjual kehormatannya karena tidak diberi nafkah, yang dosa siapa? Suami. Makanya harus bertanggung jawab kalau sudah mau nikah, atau kalau sudah nikah harus bertanggung jawab. Kata Allah di dalam Al-Quran kan, ku anfusakum wa ahlikum naroh. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Cara menjaganya bagaimana? Banyak macamnya. Salah satunya adalah memelihara, menjaga, memenuhi kebutuhan anak dan istri. Itu lebih penting. Karena kalau anak sudah dipenuhi kebutuhannya, istri juga dipenuhi kebutuhannya, insya Allah tidak maksiat, tidak mau nyolong, tidak mau selingkuh, tidak mau menjual harga diri. Itu begitu, insya Allah begitu. Nah, sholat pun, belajar pun akan tenang. Makanya orang muslim itu harus kaya, gak boleh miskin. Kenapa harus kaya? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah kaya, mendekatkan diri kepada Allah dengan kekayaannya. Itu begitu. Contohnya lagi, kalau kita nggak kaya, mau haji bagaimana? Kalau kita nggak kaya, mau beli mukena bagaimana? Apa bisa kita beli mukena? Kan nggak bisa. Oleh karena itu muslim harus kaya. Kayanya bagaimana? Mencari rizki, mencari harta benda dengan benar, dengan baik. Tidak boleh sembarangan, asal kaya. Pengen kaya memelihara toyol. Nah, pengen kaya nyopet dan lain sebagainya. Itu enggak benar. Jadi dengan cara yang benar. Pengen kaya kok korupsi, itu gak benar. Oke, jadi perempuan itu lebih mudah masuk ke surga, tetapi besok ternyata perempuan itu lebih banyak masuk neraka. Kenapa kira-kira? Karena perempuan itu banyak sekali aurat. Suaranya saja aurat. Jadi jangan pernah kamu mentang-mentang suaramu enak, kamu sembarangan nyanyi. Atau kamu sembarangan mencelah orang begitu. Nah, tubuhnya semuanya aurat. Itu perempuan. Kalau tidak ditutup atau ditutup tapi tidak sesuai dengan syariat, maka kemudian akan menjadi bumerang bagi diri kamu sendiri. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki auratnya baina surah wa rukbah. Ya, antara perut dan pusar, antara pusar dan lutut saja. Kalau perempuan semuanya jadi aurat. Sehingga tidak banyak masuk neraka. Itu laki-laki. Tetapi kan kamu tadi saya sudah katakan bahwa untuk memuliakan perempuan, agama Islam itu mengupayakan beberapa hal. Salah satunya tadi hadis
Man hafidot saumaha, ya, wa saumat, apa tadi, man hafidot khomsaha wa saumat saumaha wa hafidot farjaha, maka akan masuk surga min ayyiba babin, dakhalal jannah min ayyibabin. Oke, sholat. Mengetahui jumlah haid itu berkait tentang kamu kapan akan melaksanakan mandi wajib dan kapan akan menunaikan sholat. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu punya masa haid 1 hari 1 malam, masa haid 15 hari 15 malam, masa haid 7 hari 7 malam ataupun 6 hari 6 malam, maka kamu akan tepat ketika sholat, ketika bersuci. Dan kemarin saya sudah katakan, ketika seorang perempuan itu junub dari haidnya, dia tidak mendapat rahmat dari Allah. Sehingga ketika dia salah dalam menerka jumlah haidnya, dan kemudian dia tidak mandi, dia tetap dilaknat atau tidak dirahmati oleh Allah. Maka hal ini sesuatu yang merugikan bagi rekan-rekan semua, bagi kaum perempuan. Ya, selain tadi aurat, perempuan itu punya keteledoran atau ketelitian ya untuk menjalankan sholat. Tapi mereka itu dijegal oleh haidnya. Sehingga banyak mereka yang masuk neraka karena tidak memperhatikan haidnya. Oke, pahami itu. Bukan. Nah, kewajiban mengetahui haid ini, apakah hanya perempuan saja? Tidak. Laki-laki juga sama. Karena mereka menjadi pemimpin bagi keluarganya. Dia punya anak perempuan, maka anak perempuannya harus diajari tentang haid. Dia punya istri perempuan, dia harus mengajari tentang haid. Apalagi perempuan. Tentu kewajiban mempelajari haid ini sangat. Oke, kemudian wa aqallun nifasi lahdotan wa aktsaruhu sittuna yawman. Selanjutnya berapa waktu untuk nifas? Nifas itu ada kalanya hanya sebentar. Hanya 1 keluaran saja. Nah, selanjutnya paling banyak adalah 60 hari keluar darah terus. Dalam 60 hari keluar darah terus, Anda tidak wajib puasa dan tidak wajib sholat. Nah, bedanya gitu ya. Kalau Anda ketika Anda haid dan Anda nifas, tidak melakukan sholat, sholatnya tidak usah dikodok ketika sudah tidak haid. Tetapi kalau puasa, wajib mengkodok. Itu bedanya begitu. Anda haid, kemudian Anda puasa. Anda haid dalam keadaan bulan puasa. Maka Anda wajib mengkodok. Begitu juga nih nifas. Itu bedanya itu aja. Tidak wajib puasa, tetapi wajib mengkodok di hari yang selanjutnya. Nah, sebetulnya gampang juga itu. Kalian bisa mendapatkan keutamaan lebih ketika Anda mengkodok puasa yang Anda tinggalkan dengan membersamai puasa sunnah. Contohnya puasa Rajab, puasa Senin Kemis, puasa apa lagi? Puasa apa? Nanti bulan Sa'ban, ya kan? Dan lain sebagainya. Puasa sunnah itu. Daud. Nah, hal ini nanti kemudian Anda akan mendapatkan 2 pahala. Pahala puasa qadha dan pahala puasa sunnah. Nah, caranya bagaimana niatnya? Kalau kamu ingin mengqadha puasa wajib, niatnya harus malam sebelum subuh, setelah maghrib. Niatin dulu. Nanti pas sudah masuk pagi, jam 7 kamu niat, tak barengkan puasa Senin Kamis atau puasa
Senin. Nah itu akan Anda mendapat 2 pahala. Enak enggak? Nah kalau laki-laki, ya kayaknya karena memang mereka jarang mengkodok ya. Jarang atau sering mengkodok puasa. Hah? Jarang ya? Ya mudah-mudahan jarang karena mereka tidak pernah haid. Kalau haid sekali lagi harus ganti kelamin dulu baru kemudian boleh haid. Ya Ji? Ya walaupun ganti kelamin tetap nggak boleh nggak haid ya. Karena beda alat kelamin sebetulnya. Oke. Nifas juga itu paling tengah atau biasanya darah nifas itu keluar 40 hari. Jadi paling sedikit itu hanya sebentar ya, keluaran. Paling banyak itu 60 hari, yang sedang itu 40 hari. Ini nanti Anda harus titeni aku nifas itu berapa hari. Oke? Nah, kalau seandainya 40 hari masih keluar darah, maka Anda harus menunggu sampai 60 hari. Kalau 60 hari kok keluar darah, ingat darah itu sudah darah istihadah. Gitu aja. Ya paham ya? Sama dengan nifas tadi. Nifas juga, tadi nifas ya. Haid juga sama. Anda orang haid itu, perempuan haid itu kan ada muqtadah dan ghairu muqtadah istilahnya. Dicatat itu. Yang muqtadah itu adalah perempuan-perempuan yang haid yang punya kebiasaan berapa hari. Kayaknya kalau Mbak Alfi, terus Mbak Nurul itu udah punya kebiasaan haid. Ya enggak? Maksudnya berapa hari sudah ngerti toh? Ada yang baru masih kecil-kecil begitu itu, yang umurnya masih 9 tahun, yang masih baru haid. Itu akan nggak tahu dia haid itu berapa hari, karena masih baru. Itu namanya ghairu muqtadah. Nah, dengan demikian dia harus mengupayakan atau berijtihad. Kapan saya berhenti haid? 1 hari 1 malam kah? Atau kok kemudian 1 hari 1 malam ketika ditunggu kok masih besoknya keluar? Berarti dia harus nunggu 7 hari. Kalau 7 hari kok masih keluar, dia harus nunggu 15 hari. Setelah 15 hari, darah kok keluar lagi. Maka istihadah. Itu untuk ghairu muqtadah. Untuk yang muqtadah, itu ada kemungkinan ketika dia haid, kok haidnya itu sudah terbiasa 7 hari. Ke hari ke-8 kok keluar haid, setelah itu nggak keluar lagi. Maka haid yang dihitung adalah 7 hari. Artinya hari ke-8 Anda harus sudah sholat. Kok hari ke-8 Anda nggak sholat waktu itu, Anda harus mengkodok. Ingat, hati-hati. Yang muqtadah ini ya, yang Mbak Alfi punya kebiasaan haid 7 hari. Kok satu ketika 8 hari atau 9 hari. 9 hari kok berhenti. Maka tetap 7 hari. Sehingga yang tadi keluar haid Anda nggak sholat, keluar darah Anda nggak sholat, di hari ke-8, hari ke-9 harus mengkodok sholat. Dan dalam keadaan keluar darah, istihadah, apakah kita boleh sholat? Pertanyaannya. Boleh. Dengan niat wudhunya nawaitu listibahati sholat. Nawaitu wudhu'a listibahati sholat. Nawaitu tayamuma listibahati sholat. Paham? Nah nanti kalau sudah tidak istihadah, boleh dikodok. Tetapi kalau Anda meninggal sebelum mengkodok, atau meninggal setelah melaksanakan sholat dalam keadaan istihadah, Anda sudah tidak punya utang sholat. Paham ya? Itu kalau istihadah wajib sholat, wajib puasa. Itu harus diperhatikan. Mas-mas juga harus memperhatikan itu. Nanti kalau ditanya besok kan jadi ulama toh.
Jadi ustadz ya enggak? Atau nanti jadi tempat bertanyanya masyarakat tentang hukum Islam. Maka harus mengerti itu. Oke. Selanjutnya, waktu suci di antara dua haid. Waktu suci di antara dua haid itu 15 hari, itu paling sedikit. Jadi suci tidak haid antara haid satu dengan haid yang lain paling sedikit itu 15 hari. Paling banyak tak terhingga. Paham? Andai kata Anda punya kebiasaan haid 15 hari haid, 15 hari haid atau 7 hari haid, setelah itu ternyata nggak haid sampai 30 tahun. Mungkin nggak? Ada mungkin itu. Dengan demikian itu suci terus, nggak keluar darah. Paham ya? Nah itu begitu. Jadi haid satu dengan haid yang lain paling sedikit itu sucinya 15 hari. Sementara Anda kalau 7 hari berapa hari? 1 bulan. Seandainya 1 bulan 30 hari, Anda haid itu berapa? 7 hari. Berarti berapa hari Anda tidak haid dalam 1 bulan? Atau di antara haid Anda dengan haid selanjutnya itu berapa hari nggak haid? 7 hari. Kan setiap bulan haid toh? Nah, setiap bulan haid, maka kemudian suci Anda ketika Anda memiliki kebiasaan haid 7 hari, berapa hari? Ya 30 dikurang 7, berapa? Sekitar 23 hari. Itu kebiasaannya, nanti dihitung lah ya. Ada nggak yang 1 hari 1 malam? Nggak ada. Yang 15 hari? Nggak ada ya? Ada. 15 hari. Nah, Imam Syafi'i itu meneliti ini dulu. Jadi masa waktu haid ini tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Imam Syafi'i merumuskan melalui penelitian beliau. Jadi tiap ibu-ibu, tiap gadis itu ditanya. Kemudian dirumuskan ada yang haid 1 hari 1 malam. Ada yang haid 7 hari 7 malam, 6 hari 6 malam. Kemudian ada yang haid 15 hari 15 malam. Itu begitu. Dan ini bukan hadis, tapi hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Nah kemudian wa aqallu zamani tahidu fihil mar'atu tis'u sinin. Perempuan itu ketika dia awal kali haid itu umur berapa? Tentu Anda sudah tahu. 9 tahun. Artinya kalau belum 9 tahun kok keluar darah, itu darah istihadah. Jangan bilang darah nifas. Wong belum melahirkan kok darah nifas. Darah istihadah. Umur 6 tahun kok keluar darah. Darah istihadah. Nah, kalau sudah 9 tahun, insya Allah, kalau 9 tahun ke atas, insya Allah sudah darah haid. Maka besok anak-anak kamu harus kamu deketi. Ya, kalau sudah umur 9 tahun itu deketi. Nak, sudah pernah keluar darah belum? Gitu ya. Kamu dulu sama ibumu digitukan enggak? Enggak ya? Terus kamu mengadu enggak sama orang tuamu? Kok keluar darah gitu? Ngadu enggak? Masa enggak ngadu? Nah, enggak ngadu justru ini yang mengkhawatirkan itu. Nanti sholatnya bagaimana itu? Nah oke. Nah besok kalau bisa begitu, punya anak yang dekat dengan, yang terbuka dengan apa namanya? Dengan orang tua. Baik itu ayah ataupun ibu. Kenapa? Penting sekali. Biasanya anak-anak itu sok malu dengan orang tuanya. Biasanya anak-anak itu sok menyimpan rahasia
dengan orang tuanya. Ternyata yang semacam ini kebanyakan yaitu tadi, headnya tidak terkontrol, lalu kemudian sering terjadi kekerasan seksualitas dan tidak diketahui oleh siapa-siapa. Nah, ini menakutkan. Besok kamu bikin anak, kondisikan anakmu biar dia ngomong ke kamu tentang apa saja yang berkaitan tentang organ intim. Understand? Itu begitu, harus begitu. Itu harus ada pendidikan semacam itu. Atau harus pengertian gitu ya. Nah, itu jadi anak perempuan itu paling sedikit umurnya ketika dia haid adalah 9 tahun. Kalau anak laki-laki ihtilam atau keluar mani itu umur 12 tahun. Panji umur berapa keluar mani? 3 tahun. Wah, hebat kamu ya. Berapa Panji? Sudah sekolah SMP apa belum? Udah ya, berarti 12 tahunan. Karena memang rata-rata laki-laki itu 12 tahun keluar mani. Ada yang 9 tahun? Nggak ada ya, kecuali dikeluarkan sendiri. Nah itu. Nah kalau sudah keluar mani untuk laki-laki, sudah keluar darah haid untuk perempuan, wajib hukumnya melaksanakan rukun Islam. Ya, haji kalau dia punya uang wajib. Zakat kalau dia punya uang, ya zakat itu kan nggak tergantung umur ya. Kalau zakat itu tidak tergantung umur. Ya, puasa dia sudah wajib, sholat dia sudah wajib. Kalau zakat tidak tergantung umur. Anak yang baru lahir pun wajib zakat. Oke. Wa aqallul hamlit, ya, sekurang-kurangnya orang hamil itu berapa hari atau berapa bulan? 6 bulan. Kalau ada orang hamil kurang dari 6 bulan kok melahirkan, ini ada pertanyaan. Dia itu tidak mungkin anak itu lahir sebelum 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan berarti bisa prematur. Tapi kok kalau tidak prematur, utuh. Paham ya, utuh ya? Ini ada pertanyaan. Pasti tidak tepat perhitungannya. Itu mungkin begitu. Tetapi mungkin juga hamil di luar nikah. Paham ya? Ini karena apa? Sedikit-sedikitnya hamil itu ya 6 bulan. Paling banyak berapa? 4 tahun. Jadi 4 tahun hamil. Coba bayangkan. Sedang-sedangnya ya cuman 9 bulan, 8 bulan itu ya. Nah 4 bulan, 4 tahun coba bayangkan. Apa enggak ngeri-ngeri sedap itu? Lebih sengsara ya ibu-ibu itu. Tidurnya bagaimana, kemudian dia jalan itu bagaimana, itu memperhatinkan. Makanya kamu sudah jadi anak semacam ini harus berbakti kepada orang tua. Sebab apa? Sebab kamu ya ketika kamu di dalam rahim itu kamu sudah menyusahkan orang tuamu, ibumu terutama. Tidur dia tidak nyaman, ya kan? Mau mengkurep takut meledak, gitu kan? Karena perutnya besar. Nah, itu begitu-begitu. Mau miringnya juga tidak enak. Jalan kakinya bengkak karena berat kan? Itu kamu harus birrul waliden. Caranya bagaimana birrul waliden itu? Belajar dengan baik. Belajar dengan baik. Sekolah yang baik. Belajar meski nggak paham, tapi usahakan paham. Kalau nggak paham, cari cara yang lain. Paham? Ngaji begini nih, kamu paham tidak ngaji? Nggak paham. Ketika keluar dari kelas ini ditanya apa ngaji apa kamu? Nggak paham, nggak ngerti.
Nah, maka harus cari cara. Caranya bagaimana? Jangan ngomong sendiri. Jangan main-main. Nggak paham, ditulis aja apa yang dikatakan oleh gurumu. Itu aja. Biasanya kalau sudah mencatat itu biasanya paham. Oh, sebab-sebab apa namanya? Atau darah yang keluar dari alat kelamin itu ada 3 macam. Ya, haid, nifas, dan istihadah. Nah, ada yang mengatakan wiladah juga, tetapi wiladah itu sebetulnya ya berbarengan dengan nifas, atau nifas berbarengan dengan wiladah. Oke, selanjutnya setelah mengetahui jumlah berapa waktu untuk hamil dan minimum atau juga maksimum dan juga tengah-tengah, yang selanjutnya adalah orang yang haid dan nifas itu haram melakukan 8 hal. Jadi orang yang haid dan nifas haram melakukan 8 hal. Salah satunya adalah melakukan kewajiban, yakni sholat. Sholat itu kan diperintahkan, tetapi kalau haid itu diharamkan. Jadi haram bagi saya sholat. Ketika kamu dalam keadaan haid ngomong kayak gitu, kira-kira benar atau tidak? Hah? Kamu disuruh oleh ibumu atau oleh siapa, dan kemudian kamu pada saat itu dalam keadaan haid dan mengatakan haram bagi saya sholat. Betul atau enggak? Hah? Betul, karena kamu dalam keadaan haid. Ketika kamu sholat maka haram hukumnya. Jadi kalimat itu tentu kita harus tempatkan, jangan emosi dulu mendengarnya. Contohnya lagi, sholat boleh dilanggar. Ya boleh, karena langgar itu istilah lain dari musolah. Ya, sholat itu boleh dilanggar. Kalau langgar itu kan Melayu dia. Melayu itu daerah Sumatera ke sana. Ngomong musola itu langgar. Jadi sholat kita harus dilanggar. Nah, jangan emosi dulu. Sholat kok dilanggar boleh, itu kayak mana toh? Oh, no. Perhatikan dulu. Sholat itu dilaksanakan di langgar atau musola. Nah, sama dengan hal tadi itu. Kita haram melaksanakan sholat pada saat itu kamu dalam keadaan haid. Betul atau tidak? Betul. Ya. Dalam keadaan nifas, betul. Ya, sholat haram bagi orang yang haid dan nifas. Begitu juga dengan puasa. Tapi tadi bedanya apa? Kalau sholat bagi orang yang haid dan nifas itu haram dan tidak melaksanakan, tidak usah mengkodok. Kalau puasa tidak dilakukan tapi wajib mengkodok. Wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran juga haram bagi orang yang haid dan nifas. Jadi kalau kita pingin baca Yasin, baca tahlil bagaimana? Diniati saja dzikir. Paham ya? Diniati dzikir. Paham? Jangan baca Quran. Wa masul mushafi, memegang mushaf Al-Quran itu juga haram bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Membawa Al-Quran juga haram. Ya, memegang itu membalik begini nih, ini haram. Membawanya juga haram. Paham? Masuk ke masjid ketika haid juga haram. Makanya kawan-kawan kalau ngaji abah, ya itu di luar, bukan di dalam masjid. Wa tawaf juga haram bagi orang yang haid dan nifas. Wati atau hubungan intim, ya suami istri itu ketika haid dan nifas tidak boleh atau haram. Istimta, bercumbu, bima baina surah wa rukbah, atau mencumbu atau menikmati istri antara bagian antara pusar dan lutut itu juga haram.
Jadi sesuatu yang halal menjadi haram. Paham ya? Karena ada sesuatu yang baru datang. Apa itu haid? Wa yahrumu alal junubi khamsatu asya. Orang yang dalam keadaan junub karena hadas besar, baik itu haid, nifas, keluar mani, maka mereka haram melaksanakan 5 hal. Yang pertama, sholat, membaca Quran. Ya, jadi kalau puasa masih boleh. Artinya ketika Anda sudah tuntas haidmu pada jam 2 malam. Besok itu mau puasa, Anda kebelabasan, belum bersuci. Boleh enggak? Ketika Anda telah niat berpuasa pada malam harinya, boleh enggak Anda paginya puasa? Boleh, walaupun belum bersuci. Begitu juga mas-mas. Ketika kamu Ramadan, terus kemudian ngaji, setelah ngaji kok kemudian ada waktu istirahat, kemudian Anda tidur, kok tidur-tidur, tiba-tiba datang seorang gadis yang cantik jelita, menyamperin kamu, ngawe-ngawe, ya kan? Lantas kemudian kamu keluar mani, gak tak teruskan ceritanya, nah itu pokoknya keluar mani. Nah, batal tidak puasanya? Ya enggak batal. Atau malam hari, ya, bulan madu. Malam hari pas malam puasa bulan madu. Pagi-paginya puasa. Sementara itu karena malam hari itu bulan madunya kerja keras, sampai kemudian kebelabasan sholat subuh aja ketinggalan, kan belum junub pagi hari. Maka bagaimana hukumnya? Boleh nggak puasa? Boleh kalau malamnya sudah niat. Paham ya? Jadi di sini yang diharamkan hanya sholat, baca Quran, memegang mushaf, membawa mushaf, tawaf, kemudian duduk di masjid. Bagi orang yang dalam keadaan haid, nifas, keluar mani, itu tidak diperkenankan duduk di masjid. Ingat, di dalam masjid atau di masjid. Wa yahrumu alal muhdisi salah satu asya. Orang yang hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, itu diharamkan 3 hal. Yang pertama sholat, tawaf, memegang mushaf, dan hamlu mushaf atau membawa mushaf. Jadi boleh orang yang hadas kecil, itu boleh apa? Boleh membaca Quran. Contohnya kamu nih, punya wudhu enggak? Punya wudhu enggak? Nah, kalau enggak punya wudhu, pingin baca Quran, kawanmu disuruh untuk bukakan Quran. Dan kamu baca, boleh enggak? Boleh. Hadas kecil itu masih boleh. Tapi kalau hadas besar, tadi kan sudah disebutkan kan? Baik itu kamu keluar mani, kemudian belum junub, haid atau nifas, belum junub, maka tidak boleh baca Quran. Paham ya? Kitabus sholati, Allahu alam bisawab. Rabbi fangfa'na wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fit tariqatihim wa mu'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim.